Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ramsadillah. Pada pertemuan kuliah hari ini, kita akan membahas tentang pendahuluan biokimia. Tujuan mata kuliah biokimia ini adalah pertama, mahasiswa dapat menjelaskan prinsip pokok, konsep, teori, dan hukum-hukum yang berkaitan dengan biomolekul dalam organisme hidup. Mahasiswa dapat menjelaskan reaksi-reaksi biokimia, baik yang membongkar atau katabolisme, maupun yang menyusun anabolisme molekul dalam sistem tubuh. Mahasiswa dapat memahami dengan baik hal-hal yang terkait erat dengan proses fisiologis, biomedik, dan patologis pada organisme hidup. Kemudian, mata kuliah biokimia ini akan mengenalkan prinsip pokok, konsep, teori, dan hukum-hukum yang berkaitan dengan biomolekul, reaksi-reaksi biokimia, baik anabolisme dan katabolisme, dan hal-hal yang terkait dengan biomedik, fisiologis, dan patologis. Ini ada beberapa bahan bacaan yang bisa dijadikan acuan untuk belajar biokimia. Kemudian, apa saja sih yang akan kita pelajari pada kuliah biokimia? Yang pertama adalah pendahuluan biokimia. Kemudian ada sel, organel, dan molekul penyusun sel. Kemudian mulai dari makromolekul, yang pertama karbohidrat, lipid, protein, asam nukleat, enzim, bioenergetika, metabolisme karbohidrat, metabolisme lipid, metabolisme protein, dan metabolisme asam nukleat. Nah, di sini pendahuluannya kita akan mempelajari tentang fokus biokimia, kemudian perkembangan biokimia, sel dan metabolisme, reaksi biokimia yang memerlukan energi, kemudian di protein, kita mengenal fungsi protein, macam-macam asam amino, persamaan Henderson, kemudian ikatan peptida dan polipeptida, tingkatan struktur protein, primer, sekunder, tersier, sampai kuaternar. Kemudian juga kita mempelajari tentang lipid. Di sini kita juga bisa lihat mulai dari definisi lipid sampai seluk-beluknya. Kemudian asam nukleat, ada di DNA RNA, kemudian ada polinukleotida. Kemudian di enzim, kita akan belajar tentang fungsi enzim, kemudian sistem biologis, sampai ke seluk-beluk terkait dengan enzim. Kemudian di bioenergetika kita akan mempelajari tentang hukum termodinamika 1 dan 2, energi bebas, dan molekul ATP. Ini sekilas tentang silabus ya, atau apa saja sih yang akan kita pelajari di mata kuliah biokimia. Di sini juga ada metabolisme karbohidrat, mulai dari glikolisis, kemudian siklus asam sitrat, kemudian glikogenesis, glikogenolosis, kemudian jalurnya, jalur metabolismenya, kemudian metabolisme lipid, protein, kemudian asam nukleat. Nah, di sini ada struktur DNA secara 2 dimensi yang ini, di mana DNA ini terdiri dari double strand atau dua rantai, sedangkan RNA ini hanya tersusun dari single strand atau hanya satu rantai. Ini secara umum saja. Nah, baru ini pertemuan pertama kita. Yang terpenting pada biokimia itu penekanan pada sel dan komponennya. Karena mengapa? Sel ini disusun atas komponen-komponen kimiawi yang terdiri dari molekul-molekul. Nah, sel merupakan unit terkecil yang menjadi penyusun badan makhluk hidup dan merupakan tempat terselenggaranya fungsi kehidupan di bumi ini. Nah, jadi seluruh makhluk hidup, baik mulai dari bakteri sampai ke hewan dan manusia, itu tersusun atas sel. Kemudian di dalam sel terselenggara fungsi kehidupan seperti metabolisme, bergerak, respirasi, reproduksi, dan iritabilitas. Maka untuk mempelajari mekanisme kehidupan di bumi dapat dipahami pada level sel. Nah, jadi struktur di dalam tubuh kita ini
Kalau kita lihat di luar tubuh makhluk hidup, satu organisme yang utuh, contohnya manusia. Manusia itu bisa melakukan pernafasan atau metabolisme, kemudian pencernaan, kemudian bergerak, respirasi atau bisa bernafas, reproduksi, bisa berkembang biak, dan iritabilitas atau peka terhadap stimulus yang diberikan. Nah, di sel, pada level sel, hal-hal ini juga terjadi. Sel dapat melakukan metabolisme, sel dapat bergerak, kemudian sel bisa melakukan respirasi, kemudian bisa berkembang biak, melakukan reproduksi, dan peka terhadap rangsangan. Secara evolusi, terbentuknya sel sebagai hasil evolusi kimia, kemudian dilanjutkan dengan evolusi organik dan evolusi secara biologis. Secara umum, di dunia ini ada dua macam sel, yaitu dibedakan antara sel prokariot dan sel eukariot. Kalau sel prokariot, pro itu artinya kuno, kariot membran inti, artinya sel yang belum mempunyai membran inti, sedangkan eu itu artinya sebenarnya, dan kariot itu membran kariotik, yaitu sel yang telah memiliki membran inti yang sebenarnya. Secara struktur, sel hewan dan sel tumbuhan mempunyai banyak persamaan. Namun, sel tumbuhan mempunyai dinding sel yang keras, menyusun bagian di luar membran sel. Seperti yang kita ketahui bahwa yang membedakan antara sel tumbuhan dan hewan, yang pertama adalah sel tumbuhan memiliki dinding sel. Kemudian di sel tumbuhan juga memiliki plastida dan vakuola yang berukuran sentral atau lebih besar. Sementara sel hewan punya organel sentriola yang spesifik pada sel hewan dan berguna untuk orientasi pembelahan sel. Kita lanjut. Nah, di bagian evolusi ada dua teori setidaknya mengenai asal-usul makhluk hidup. Yang pertama, teori biogenesis. Bio artinya hidup, genesis artinya bukan peralihan, tapi generasi. Menerangkan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Salah satu penganut teori ini adalah Spallanzani, Francesco Redi, dan Louis Pasteur. Teori ini pada prinsipnya benar untuk menerangkan asal-usul makhluk hidup dalam kurun evolusi organik, di mana sel berasal dari sel yang lain, spesies sekarang berasal dari spesies terdahulu atau spesies sebelumnya. Kemudian ada namanya teori abiogenesis, yaitu abio berarti tidak hidup, menerangkan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Penganut teori ini adalah antara lain Aristoteles, Anthony van Leeuwenhoek. Ternyata teori abiogenesis modern mengandung kebenaran hanya untuk kurun evolusi anorganik atau evolusi kimia. Penganut teori abiogenesis modern adalah Oparin, kemudian ada Arnold Urey, dan Stanley Miller. Ini ya, menurut ada percobaan yang dilakukan Stanley dan Miller. Bukan, ini menurut Oparin dan kawan-kawannya, di mana di sini ada suatu reaktor kimia dirancang, kemudian proses ini disimpulkan dapat terjadinya pembentukan molekul-molekul pembentuk kehidupan. Pertama bahan bakunya H2O, kemudian ada metan amonia, kemudian ada gas hidrogen, ada metana, ini dicampur. Nah, molekul tersebut mengalami radiasi dan membentuk cikal bakal bahan kimia organik yang sederhana. Ini ada elektroda, ini kemudian disentrum. Nah, molekul-molekul ini kemudian bereaksi membentuk bahan makromolekul kimia organik sederhana. Ini akan lebih lanjut dijelaskan di bagian teori evolusi. Kemudian ini ada evolusi kimia, di mana bahan-bahan kimia ini seperti H2O ada air, metana, CH4, NH3, amoniak, dan H2 gas hidrogen. Ini di dalam atmosfer purbakala.
Nah, ini hanya sebagai sebuah percobaan. Kira-kira di atmosfer purbakala dulu komposisi gasnya seperti ini. Kemudian diberi sinar kosmis atau listrik. Nah, terbentuklah formaldehid, formik acid, asam format, ada hidrogen, ada cyanida, ada asam asetat, ada glisin, asam laktik, alanin, nah sarkosanin, ada urea, ada asam aspartik. Nah, asam-asam ini secara di kimia modern ini merupakan bahan baku untuk menyusun makhluk hidup. Atau merupakan bahan-bahan yang merupakan bagian proses yang terjadi dalam hidup. Kemudian ada evolusi sel, di mana mulai dari polimer organik, kemudian membentuk struktur protobion, molekul organik ini, kemudian melakukan suatu hubungan timbal balik sehingga melalui berbagai macam reaksi kimia yang mulai kompleks sehingga terbentuklah protobion. Kemudian protobion melakukan suatu hubungan lagi dengan molekul-molekul lainnya sehingga terjadinya progenon. Kemudian disimulasikan dari progenon ini menjadi sel archaebakteri. Kemudian archaebakteri berevolusi menjadi eubakteri dan sel prokariot. Nah, kemudian sampai terjadi biodiversitas yang cukup luas pada sel-sel sampai terbentuknya sel hewan dan sel tumbuhan. Di sini ada evolusi sel seperti tadi. Nah, ini ada yang menarik pada teori endosimbiosis. Ini bagaimana cikal bakal teori yang menjelaskan bagaimana cikal bakal sel hewan dan sel tumbuhan tersebut memiliki mitokondria dan plastida. Nah, pada awalnya terdapat ancestral prokariot, di mana sel ini memiliki membran plasma, kemudian ada membran dalamnya, juga memiliki DNA. Kemudian membran plasmanya ini mengerut, membentuk retikulum endoplasma, kemudian ada berbagai macam endromembran yang ada di dalamnya. Nah, kemudian terjadi adanya endosimbion, di mana ada suatu sel aerobik heterotropik prokariot yang masuk ke dalam sel yang ini, yang lebih besar ini, kemudian melakukan simbiosis, di mana sel aerobik fototropik ini menghasilkan energi. Nah, dan ternyata cocok untuk sistem dari sel ini, sehingga menjadi hubungan timbal balik. Dan akhirnya ini diteruskan ke generasi selanjutnya, di mana endosimbios berupa heterotropik prokariot ini menetap di dalam sel ini. Kemudian ada juga simbiosis yang dilakukan oleh fotosintesis prokariot, kemudian masuk ke dalam sel yang lebih besar, kemudian ditelan. Nah, ini juga menghasilkan hubungan timbal balik yang mutualisme, saling menguntungkan bagi sel ini, sehingga terbentuklah sel cikal bakal sel tumbuhan yang memiliki plastida dan cikal bakal sel hewan. Nah, di sel modern ini bisa kita temukan pada amoeba, di mana amoeba akan mengalami fagositosis, menelan bakteri, kemudian bakteri tersebut bisa bertahan hidup di dalam tubuh amoeba. Dan banyak lagi endosimbiosis yang terjadi pada sel-sel modern. Yang juga mendukung bahwa di dalam mitokondria dan kloroplas itu terdapat DNA-nya tersendiri. Kemudian DNA serta mitokondria dan kloroplas ini lebih cenderung mirip ke sel prokariot daripada sel hewan atau tumbuhan itu sendiri. Ini komposisi kimia sel bakteri. Nah, di mana 70%-nya itu adalah terdiri dari air.
memang makhluk hidup itu diciptakan dari air. Kemudian sisanya 30% itu bahan kimia. Di mana bahan kimia ini yang 30% terdiri dari polisakarida 20%, kemudian protein, yang paling besar itu protein sekitar 15%, kemudian RNA 6%, di DNA cuma 1%, kemudian fosfolipid 2%, kemudian ion dan molekul kecil sekitar 4%, dan sisanya yaitu air. Sedangkan elemen atau unsur yang menyusun tubuh manusia yaitu 60% oksigen, kemudian 18,5% ada karbon, kemudian 9,5% ada hidrogen, dan sisanya ada nitrogen, kalsium, fosforus, dan elemen lainnya sekitar 1,2. Nah, ini komponen kimiawi sel. Secara umum penyusun utama dari sel adalah air yang dapat mencapai persentase 70-80%. Sisanya merupakan molekul-molekul yang masing-masing proporsinya adalah 50% protein, kemudian 15% asam nukleat, 15% ada lipid, kemudian 10% karbohidrat, dan 10% molekul-molekul lain untuk menunjang proses yang terjadi di dalam sel. Ini struktur dan fungsi sel. Seperti yang kita ketahui, sel tadi dibagi menjadi dua, ada prokariotik dan eukariotik. Sel-sel pada tubuh hewan dan tumbuhan termasuk dalam golongan eukariotik, sedangkan prokariotik misalnya pada bakteri dan alga hijau biru. Yang termasuk dalam kelompok Monera, eubakteria dan bakteri, itu termasuk ke prokariotik dan juga alga hijau biru. Ini masuk ke yang golongan prokariotik. Sedangkan eukariotik itu ada hewan, tumbuhan, jamur, dan golongan protista. Nah, ini yang membedakan prokariotik dan eukariotik. Pertama adalah membran nukleus. Pada prokariotik tentu tidak memiliki membran nukleus, sedangkan eukariotik memiliki. Kemudian membran plastida. Di prokariotik tidak memiliki membran plastida, di eukariotik ada. Kemudian nukleus. Di prokariotik tidak ada nukleus atau inti sel. Kalau di eukariotik ada. Kemudian plastida. Di prokariotik tidak ada. Di eukariotik ada yang di sel eukariotik ada yang memiliki plastida dan ada yang tidak. Mitokondria tidak ada di prokariotik. Kemudian di eukariotik ada. Badan Golgi prokariotik tidak memiliki, eukariotik punya. Kemudian DNA dan RNA prokariotik dan eukariotik memiliki. Kemudian histon prokariotik tidak, dan pigmen di prokariotik maupun eukariotik memiliki pigmen. Ini struktur dari sel hewan, kemudian sel tumbuhan dan sel bakteri. Oke, ini sudah kita pelajari mungkin di SMA. Untuk sel hewan ini ada mulai dari inti sel, kemudian di tumbuhan juga ada. Yang terpenting dapat diketahui bahwa konsep antara perbedaan antara sel hewan dan tumbuhan. Kalau di sel tumbuhan itu ada plastida sentral. Ini berfungsi untuk plastida. Vakuola sentral yang berfungsi untuk menyimpan air, kemudian ada juga molekul-molekul organik di dalam plastida ini. Juga plastida ini untuk menjaga tekanan turgor yang ada di dalam sel tanaman. Sedangkan di sel hewan ada plastida, namun ukurannya jauh lebih kecil. Nah, kalau di sel tumbuhan juga memiliki dinding sel dan plasmodesmata. Sedangkan di sel hewan tidak memiliki dinding sel, namun memiliki membran sel. Oke, ini penampakan struktur sel hewan, sel tumbuhan, dan struktur sel bakteri. Nah, komponen yang menyusun dari sel eukariotik itu, yang pertama, setiap sel eukariotik memiliki membran sel. Ini strukturnya, di mana membran ini tersusun dari dua lapisan yang disebut dengan lipid bilayer, terdiri dari fosfolipid dan protein lipoprotein. Membran sangat bersifat semi permeabil atau selektif
permeable. Ini merupakan struktur membran. Struktur membran ini dapat ditemukan di membran sel maupun endomembran, kemudian membran yang menyusun nukleus. Nah, itu juga kemudian membran yang ada di mitokondria dan kloroplas ini tersusun dari membran ini. Secara umum strukturnya sama. Di mana di sini ada glikoprotein, merupakan gabungan antara glukosa dan protein, kemudian ada yang sisi luar ini ya. Ini fosfolipid bilayer yang kepalanya merupakan lipid dan yang kepalanya merupakan fosfat dan badannya merupakan lipid. Untuk bagian fosfat ini bersifat hidrofilik atau suka dengan air. Sedangkan bagian yang lipid ini, badan lipid ini bersifat hidrofobik atau tidak suka dengan air. Kemudian ada protein peri-peri, ada protein integral. Ini sebagai saluran atau channel. Membran ini berfungsi sebagai jalur atau bandar, pelabuhan untuk transportasi atau keluar masuknya molekul-molekul organik, molekul-molekul organik maupun anorganik yang ingin masuk atau keluar dari sel ini. Membran inilah yang berfungsi untuk menyeleksi, kemudian sehingga dia bersifat semi permeable dan selektif permeable. Kemudian ada nukleus atau inti sel. Di sel eukariot memiliki membran inti. Di dalam inti terdapat nukleolus atau anak inti yang berfungsi mensintesis berbagai macam molekul RNA. Kemudian nukleoplasma atau cairan inti dan butiran kromatin. Ada sitoplasma atau kuah merupakan tempat berenangnya berbagai macam organela sel. Sitoplasma merupakan cairan sel yang bersifat koloid. Jadi kalau dia koloid, di kimia itu kalau koloid itu bisa berbentuk gel maupun berbentuk slime. Sitoplasma terdiri atas air yang di dalamnya terlalu banyak molekul kecil ion dan protein. Juga di situ tersuspensi atau ada di dalamnya tersebut berbagai macam organel penyusun sel. Kemudian sebagai tempat organel sel bekerja di dalam sel. Ini fungsi dari sitoplasma. Kemudian ada RE, merupakan sistem endomembran. Merupakan saluran berkelok-kelok dan jala yang berongga. Ini terhubung dengan membran dari inti sel. Saluran tersebut berfungsi membantu gerakan substansi dari satu bagian sel ke bagian sel lainnya. RE itu terdiri dari dua, yaitu merupakan ada RE kasar dan RE halus. Kalau RE kasar itu dilekati oleh ribosom. Nah, sehingga ada kaitannya dengan proses sintesis protein. Sedangkan retikulum endoplasma halus berperan dalam biosintesis lemak. Dia tidak ditempeli oleh ribosom. Ini kalau yang RE kasar ini ada seperti granula-granula atau bintik-bintik yang melekat pada membrannya. Itu merupakan ribosom. Lanjut, ada badan Golgi. Badan Golgi adalah sekelompok kantong merupakan vesikula pipi yang dikelilingi oleh membran. Fungsi badan Golgi antara lain membentuk kantong-kantong vesikula untuk sekresi, membentuk membran plasma, kemudian membentuk dinding sel tumbuhan, kemudian membentuk akrosom pada spermatozoa dan membantu pembentukan lisosom. Lisosom merupakan vesikula yang berfungsi untuk merombak, memfagositosis bahan-bahan yang tidak dibutuhkan atau yang mungkin membahayakan bagi kelangsungan hidup sel. Kemudian ada ribosom. Ribosom terdapat bebas di sitoplasma. Ada yang namanya ribosom bebas atau RB dan ribosom yang melekat atau ribosom yang terikat pada retikulum endoplasma atau RE. Ribosom memiliki fungsi untuk sintesis protein. Pada waktu sintesis protein, ribosom mengelompok membentuk poliribosom atau polisom.
Ya, struktur ribosom, ada subunit atas, kemudian subunit besar dan subunit bawah. Ada kompleks E, ada kompleks P, dan kompleks A. Ini ada kodon yang disintesis agar dicocokkan dengan asam amino mana yang cocok untuk membentuk suatu protein yang sudah dikode oleh DNA. Ini proses sintesis protein. Ribosom ini pada prokariot dan eukariot tersebut berbeda dari segi ukuran, kemudian komposisi struktur yang menyusun ribosomnya juga berbeda. Kalau yang di eukariot, ribosomnya itu disimbolkan dengan 80S, sedangkan di eukariot itu 70S. Di mana ada penjabaran lagi antara 80S dan 70S itu komponen penyusunnya apa saja. Itu antara prokariot dan eukariot jelas berbeda. Ini juga terkait dengan fungsinya juga. Mungkin ada beberapa struktur berbeda fungsi. Kemudian ada lisosom. Lisosom merupakan kantong yang dikelilingi membran tunggal sel untuk mencerna makromolekul. Jadi lisosom ini semacam petugas kebersihan di dalam sel untuk menunjang kelangsungan hidup sel. Lisosom berisi berbagai macam jenis enzim yang dapat memecah atau mencerna polisakarida, lipid, fosfolipid, asam nukleat, dan protein. Ini merupakan petugas yang menjaga agar di dalam sel ini tetap terjadinya kelangsungan atau hemostatis dan terjadinya keseimbangan. Kalau ada benda asing yang masuk, maka akan tersimpan dalam lisosom. Jika benda asing tersebut tidak berguna, maka akan dihancurkan dengan enzim. Jika benda tersebut mungkin berguna, seperti ada RNA, kemudian DNA, ini kemudian akan disalurkan melalui vesikular-vesikular. Lisosom berperan dalam pencernaan intrasel. Lisosom juga berperan dalam autofagus. Autofagus ini artinya kematian sel yang terencana, mematikan selnya sendiri. Contohnya kita bisa jumpai pada ekor kecebong, di mana sel-sel yang ada di ekor kecebong itu melalui lisosom akan melakukan autofagus, kematian sel yang tersistem. Sehingga kita lihat ekor kecebong itu lama-lama memendek. Sebenarnya di dalam selnya itu terjadi autofagus. Dia memakan selnya sendiri. Kemudian adalah peroksisom dan gliosisom. Kalau peroksisom merupakan kantong yang memiliki membran tunggal, berisi enzim katalase yang mengkatalisis perombakan hidrogen peroksida. Ini peroksisom ini banyak dijumpai pada hati, karena hati ini secara umum berfungsi sebagai detoksifikasi. Kemudian pada hewan, peroksisom banyak terdapat di dalam hati dan ginjal. Pada tumbuhan, peroksisom terdapat dalam berbagai tipe sel. Kemudian ada glioksisom, glio berarti gula, yang terdapat pada sel tumbuhan, misalnya pada lapisan aleurol biji padi-padian atau Germinaceae. Aleuron merupakan bentuk dari protein atau kristal. Nih, kalau di tumbuhan ada glioksisom, sedangkan di hewan tidak ada. Kalau peroksisom ini juga dijumpai di dalam tumbuhan ya. Ini ya, the power of cell, the host of power of cell. Ini ada mitokondria. Mitokondria adalah organel penghasil energi dalam bentuk ATP. Membran dalam bagi mitokondria menjadi dua ruang, yaitu ruang intermembran dan matriks mitokondria. Ini kita bisa lihat strukturnya. Ini ada membran luar, ada membran dalam. Kemudian ada di membran dalam, ini juga ada yang nama matriks, kemudian ada kristal. Matriks yang seperti cairan ini, sedangkan kristal yang merupakan di bagian membran dalam. Sini kan kalau kita perjelas lagi seperti yang struktur endomembran tadi.
Nah, di sini. Kemudian ruang intermembran merupakan ruangan di dalam antar membran luar dan membran dalam. Matriks mitokondria merupakan ruang yang diselubungi oleh membran dalam. Matriks mengandung enzim untuk siklus Krebs dan oksidasi asam lemak. Matriks juga banyak mengandung protein dan DNA. Jadi di dalam mitokondria ini terdapat DNA dan RNA-nya sendiri serta ribosomnya sendiri. Kristal mitokondrial sebagai tempat transfer elektron dan pembentukan energi berupa ATP. Jadi pembentukan ATP ini di mitokondria melalui glikolisis masuk ke siklus asam sitrat atau siklus Krebs dan kemudian rantai transfer elektron. Ini plastida pada tumbuhan. Plastida adalah organel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan atau beberapa jenis protista seperti euglena itu juga memiliki plastida. Pada mikroalga juga memiliki plastida. Ada 3 macam plastida. Kromoplas yang memiliki warna, kromo, berasal dari kata kroma. Kroma itu artinya zat warna, plas itu plastida. Kemudian leukoplas. Leuko itu berfungsi untuk menyimpan. Dapat berupa amilum, disebut dengan amiloplas, kemudian minyak, elaioplas, dan protein, aleuroplas. Kemudian kloroplas yang mengandung klorofil atau zat pigmen hijau, itu disebut dengan kloroplas. Kalau sama seperti mitokondria tadi, kloroplas ini memiliki membran luar dan membran dalam, di mana di sana ada tumpukan stroma. Nah, disebut dengan stroma. Kemudian tumpukan ini disebut dengan ini stroma. Kemudian tilakoid ini disusun atas granum. Tumpukan-tumpukan seperti permen ini merupakan tilakoid. Kalau tilakoid ini kalau tilakoid itu yang ini ya. Ini yang disebut dengan tilakoid. Satu struktur berbentuk tabung ini secara utuh. Nah, kalau granum itu yang lempengan-lempengan yang pipih yang menyusun tilakoid ini. Ini 1 granum. Ini 2, ada 3. Nah, di dalam ini ada kloroplas. Ini kemudian terjadi reaksi terang dan reaksi gelap. Ada vakula. Vakula adalah organel sitoplasma yang berisi cairan yang dibatasi oleh suatu membran atau selaput yang disebut tonoplas. Vakula berisi asam organik, ada asam amino, kemudian glukosa, gas, garam-garam kristal, alkaloid, dan lain-lain sebagainya. Protista mirip hewan atau disebut dengan protozoa memiliki vakula kontraktil atau vakula berdenyut yang menetap. Ini nanti juga membuat klasifikasi protista berdasarkan alat geraknya. Itu kita pelajari di biodiversitas protista. Kemudian ada sentriol. Sentriol merupakan hasil perkembangan sentrosom, yaitu pusat sel dan daerah dari sitoplasma yang dekat dengan nukleus. Ini ya, sentriol. Ini tersusun dari mikrotubulus, tubul, tabung. Mikro berarti kecil, tabung-tabung kecil. Merupakan kumpulan mikrotubulus ya, yang berperan sebagai kutub-kutub pembelahan sel secara mitosis atau meiosis. Jadi saat pembelahan sel ini akan bergerak ke kutub utara sel dan ke kutub selatan sel yang berfungsi sebagai benang-benang spindle nantinya sentrosom ini. Kemudian ada ini, ada filamen antara, ada mikrotubul dan mikrofilamen yang menyusun di dalam sel. Selanjutnya ada dinding sel. Pada sel muda, dinding sel tersusun dari zat-zat pektin. Pada sel dewasa, dinding sel terbentuk dari bahan selulose yang bersifat kaku. Kemudian pada dinding sel terdapat bagian yang tidak menebal, yaitu bagian disebut nokta. Plasmostomata berupa juluran plasma yang berfungsi menjadi pintu keluar dan masuknya zat.
tekanan air atau isi sel terhadap dinding sel disebut tekanan Tudor. Jadi ya sel-sel yang memiliki dinding sel seperti sel tumbuhan itu tersusun atas pektin, bisa selulosa, hemiselulosa. Nah, ini tersusun dari middle lamella tengah, kemudian ada dinding sel primer dan plasma membran. Ini masuk ke membran plasma. Di sini bisa terus di lamela. Perhatikan di lamela tengah ini ada zat pektin, kemudian di sini ada seperti tabung ini selulosa mikrofibril, ini selulosa, kemudian hemiselulosa. Kalau di sel bakteri itu juga ada dinding sel, namun penyusunnya juga tentu berbeda. Yaitu kalau di bakteri itu tersusun atas peptidoglikan. Nah, tentu kalau peptidoglikan itu strukturnya juga berbeda. Pada jamur juga ada dinding sel, itu terdiri dari zat yang namanya kitin. Itu tadi pembahasan kita pada pengantar biokimia, mulai dari pengantar molekul-molekul apa saja, kemudian fokus ke sel, bagaimana organel-organel sel, kemudian spare part yang ada di sel itu apa saja. Oke, mungkin cukup sekian. Saya akhiri, saya mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, kemudian like, dan komen untuk mendukung channel ini. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.